Anggota DPRD dari Masraya, Sumatera Barat asal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Bobi Adesaputra, yang menjadi buron polisi karena kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang warga tewas, ternyata masih menerima gaji sebagai anggota DPRD. Sekretariat DPRD dari Masraya mengatakan mereka masih mencairkan gaji Bobi Adesaputra sebagai anggota dewan karena terbentur aturan yang ada saat ini. Sekretaris DPRD dari Masraya menyatakan hingga saat ini Bobi Adesaputra masih belum diganti oleh PKB sebagai anggota DPRD meskipun masuk dalam daftar pencarian orang atau buron. Nasution juga menjelaskan Bobi sudah 6 bulan absen mengikuti kegiatan di DPRD Darmasraya. Badan Kehormatan DPRD Darmasraya juga sempat memanggil Bobi namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan. Terkait dengan masalah gaji, memang gajinya tetap dibayarkan. Dikarenakan karena belum ada regulasi yang untuk memberhentikan gajinya. Nah itu yang pertama. Yang sebab yang bisa diberhentikan gaji itu sesuai dengan PP 12 tahun 2018 itu adalah diantaranya itu melanggar pelanggar tata tertib itu yang bisa diberhentikan gajinya sesuai dengan pasal 99 itu bahwasanya yang pertama sekali pemberhentian antar waktu gitu. Polisi mengatakan dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang warga tewas, anggota DPRD Darmasraya dari fraksi PKB Bobi Adesaputra ikut terlibat penganiayaan dan memfasilitasi pelaku lain. Bobi sudah ditetapkan sebagai buron sejak Agustus 2020. Dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia pada 21 Juni tahun 2020, polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka. 4 orang diantaranya ditangkap dan menjalani sidang. Anggota DPRD Kabupaten Darmasraya tersebut telah ditetapkan DPO yang mana sejak tahun 2020 peran yang bersangkutan memfasilitasi penyiapan kendaraan, kemudian ikut menjemput dan juga melakukan penganiayaan terhadap korban. Pengurus DPW PKB Sumatera Barat menyatakan masih mempelajari kemungkinan sanksi terhadap anggota DPRD Kabupaten Darmasraya Bobi Adesaputra. Ketua DPW PKB Sumatera Barat mengatakan telah berkoordinasi dengan DPC untuk menentukan sanksi dan kebijakan sesuai peraturan yang berlaku. Ada mekanisme di Dewan, kemudian juga kepolisian juga sudah memproses. Jadi kalau dari partai, dari kami, dari DPW dan teman-teman dari DPC, kami pun sudah koordinasi dengan DPC untuk memproses secara hukum dan begitu juga memproses secara di sekretariat Dewan. Jadi tentang bagaimana alurnya kemudian kita sambil memproses itu sambil menunggu hasilnya seperti apa. Gitu. Tapi pengaduan ke kami sudah dan kami sudah merespon untuk itu.